Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Musibah berupa bencana adalah bagian dari episode kehidupan manusia yang Allah takdirkan kepada manusia. Apa contohnya? Lempengan bumi bergerak, angin bergerak, air naik ke daratan, virus bertebaran di mana-mana, dan apapun bentuk bencananya, semuanya Allah lah yang menggerakkan dan Allah lah yang mengkehendakinya. Tak ada satupun atau hal apapun yang bisa menghalanginya, karena musibah atau bencana yang terjadi sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Allah pernah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab. Kitab di sini maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang sedemikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang biasa kita kenal dengan A'agim, dalam sebuah ceramahnya pernah mengatakan, ketika mendapat musibah, hal pertama yang dilakukan adalah ingat kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah ingat kepada Allah. Mau gempa kek, tsunami kek, virus kek, bencana lainnya, itu semua adalah kehendak Allah yang syariatnya yang diberikan kepada manusia. Sampai saat ini kita masih merasakan musibah itu. Bahkan di tengah bulan suci Ramadan, kita dihalangi dengan adanya makhluk kecil bernama corona. Manusia selalu berharap hidup selalu ada dalam kemudahan, kelapangan, kebahagiaan. Tetapi ternyata kebahagiaan dan kegembiraan itu tidak selalu datang dari hal-hal yang kita sukai. Sebagaimana Allah pernah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155-156. Kata Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dalam ayat tadi, Allah menjelaskan bahwa pasti akan datang ujian di dalam hidup kita. Tidak selamanya menyenangkan. Kadang muncul juga kejadian yang tak kita duga dan bahkan tidak mengenakan untuk kita. Tak selamanya menggembirakan. Kadang muncul kejadian yang menyedihkan. Di balik itu kadang muncul ada kejadian yang menyenangkan. Akan tetapi ketika kebahagiaan telah datang, kebahagiaan yang sejati di balik semua ujian atau musibah yang kita hadapi saat ini, kebahagiaan yang hanya datang kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Allah menjelaskan, orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, maka mulutnya, hatinya, sikapnya kompak mengucapkan segala sesuatu adalah datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan semuanya atas kehendak Allah, sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Hidup dan mati manusia hanya di tangan Allah, bukan di tangan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.